Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang pertama-tama kita mari mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT dengan taufik dan karunia kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam daring, dan salam dan salam semua tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama-tama ucapan terima kasih atas tugas yang diberikan kepada saya pada yang sangat mendadak ini, ya. Sebetulnya malam ini ada 6 sebetulnya mau diikuti acara, ya. Tapi karena cinta ke PI, saya utamakan tuh PI. Baiklah, yang terhormati Ketua Umum Wilayah PBI, Pak El Yunus, dan para senior, para saudara dan adik-adik yang saya cintai. Pada kesempatan ini mungkin sedikit bisa saya sampaikan beberapa tip yang tadi judulnya adalah tip kesehatan di dalam rangka menghadapi pandemi ini. Apa yang diuji ini di saat ini sekarang inilah lebih kurang 7 miliar penduduk dunia sebetulnya, ya. 7 miliar ini penduduk di dunia yang diberi ujian oleh Allah SWT. Bagian adalah PBPI. Saudara-saudara sekalian, tentang mengenai kondisi hari ini, kalau menurut WHO adalah yang definisi sehat itu adalah tidak kondisi yang sehat, tidak mengandung atau tidak mengalami penyakit atau penderitaan baik fisik, mental, spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Itu definisi sehat menurut WHO. Kalau menurut pakar-pakar yang lain juga demikian. Khususnya untuk pada saat ini, kita di Indonesia pada umumnya kondisi pandemi ini memang betul-betul dalam kondisi yang sangat kritis sekali, atau dalam puncak puncak dari iklim daripada pandemi COVID-19. Tapi bagi kita, berdasarkan kalau saya mendengar tadi penyintas salah satu kakanda atau saudari Najmah, Bang. Najmah, ini memang betul-betul sumber utama sekali ini bagaimana kondisi yang dialami oleh beliau. Begitulah sebetulnya, terutama sekali kalau saya melihat kondisi Ibu Najmah itu ada 2 imunitas sebetulnya. Imunitas dari fisik dan daripada mental. Nah, ini yang paling berpengaruh sini mental Ibu Najmah yang sangat kuat sekali ini. Jadi memang kalau segi fisik kita lihat itu memang sudah kondisinya sudah sangat, ya boleh katakan berat lah. Baik, tip yang perlu kita pegang pada hari ini adalah tentu saja beberapa pedoman yang telah disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan, terutama sekali protokol kesehatan. Kalau yang kita ketahui, protokol kesehatan itu cuma 3 yang terkenal. Tapi saya sekarang menambah 7. Pertama sekali adalah menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan atau mobilitas, kemudian meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Yang ke-7 meningkatkan ketakwaan dan ibadah ataupun keimanan kita. Jadi 7. Kalau yang dicanangkan cuma 3, ada yang 5, ada yang kalau kita 7 barangkali, ya. Terutama sekali di keluarga besar PII
kita tuju ini yang paling yang perlu kita kemas menjadi satu kegiatan atau satu paket. Di mana kelemahan kita selama ini adalah yang 7 paket ini atau 7 komponen ini sering tidak konsisten. Ada yang betul-betul ketat, ada yang lemah. Di situlah sebetulnya masuknya kita dikena oleh wabah ini. Kalau 7 ini 7 komponen ini kita laksanakan dengan konsisten setiap hari atau waktu ke waktu, insya Allah kita bisa terlepas daripada bisa kita hindar daripada serangan atau pandemi ini. Saudara sekalian, saya lebih banyak kepada hulu, pada hilir. Hilir itu rumah sakit, itu sudah hilir. Artinya di muara semua dinampung akibat daripada pengaruh daripada beberapa komponen itu. Dari hulu bagaimana di dalam istilah kesehatan mencegah itu dan menjaga atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita yang barangkali bagi kita khususnya bagi keluarga besar PII yang penting kita dalam menganut azas mencegah itu lebih baik daripada mengobati, atau istilah umumnya sediakan payung sebelum hujan, ya, kita mempengaruhi atau siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Bagi saya bukan hanya sekedar COVID-19 yang kita jaga, tapi juga ada penyakit-penyakit lain yang sudah berapa kita ketahui secara umum, baik malaria, mau demam berdarah, itu semua juga parasit yang sama dengan bocor-bocor ataupun demam-demam influenza biasa. Itu juga harus kita perhatikan, bukan hanya kita terfokus kepada hanya demam COVID ini saja, tapi juga dari penyakit-penyakit lain atau bakteri kuman yang lain atau virus yang lain juga kita perhatikan. Seperti demam berdarah, malaria itu masih berkembang terus, tuberkulosa, TBC dan sebagainya itu juga kita jaga. Jadi artinya di dalam kesempatan yang lain atau definisi WHO tadi, kesehatan lingkungan juga kita jaga. Oleh karena itu, kita bukan hanya waspada terhadap pandemi COVID-19, tapi juga kepada virus-virus yang lain yang varian-varian atau variabel daripada virus itu sendiri. Kalau sumber penyakit kan ada 3 sebetulnya. Ada bakteri, ada kuman, ada virus, dan ada jamur. Nah, ini keempatnya itu semuanya mempunyai dampak kepada kesehatan kita. Kita harus mengetahui keempat penyebab itu atau kuman itu atau penyebab penyakit itu juga kita hindari. Karena satu sama lain kalau salah satu itu keempatnya itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Saudara sekalian, saya kira ini beberapa hal yang perlu kita kita pegang. Yang penting bagi kita hari ini adalah mempelajari, memahami protokol kesehatan, kemudian ada beberapa untuk membantu kita di dalam seharian. Yang kedua adalah pengaruh vaksinasi. Vaksinasi kita juga harus dilaksanakan karena sudah nggak jelas sekarang vaksinasi juga dari kecil kita sudah ada imunisasi, ada dulu BCG, ada imunisasi polio, ada imunisasi tetanus, ada imunisasi TBC dan difteri. Nah, itu sebetulnya hari ini juga itu vaksinasi atau imunisasi hari ini juga demikian. Kalau kita mau ke Mekah itu vaksinasi meningitis dan influenza. Nah, jadi sebetulnya juga dengan adanya vaksinasi ini juga harus kita ikuti secara baik dan kita kalau ada yang masih ragu dengan sudah membuktikan fungsi dari vaksinasi ini adalah itu kalau ada serangan daripada beberapa kuman atau virus atau itu kalau kita tadi tidak ada daya tahan tubuh atau tidak ada daya tahan oleh kita atau penjagaan dari kita, itu akan lebih berat daripada dibandingkan orang tidak divaksinasi. Nah, kemudian yang lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh tadi juga di samping menjaga
daripada melaksanakan daripada yang 7 komponen tadi, juga dari segi fisik, yaitu adanya keseimbangan makan antara karbohidrat, protein, lemak, air, mineral, dan vitamin, itu juga kita keseharian. Jangan terfokus hanya dengan makanan-makanan yang sudah kebiasaan kita, tapi tidak kita pertimbangkan adanya sayur, adanya buah, dan adanya beberapa komponen protein, lemak, dan karbohidrat tersebut. Nah, kadang-kadang kita komponen keseimbangan, makan yang seimbang ini juga akan kita tidak konsisten. Kadang-kadang terlaksana, kadang-kadang tidak. Ini perlu juga. Yang lain adalah bahwa kita tidak percaya kepada hoax. Nah, ini juga. Jadi kalau kita ingin mendengar dari beberapa sumber, sehingga kita menjadi ragu. Di antara lain adalah vaksinasinya baik atau tidak, ada pengaruh atau tidak, dan ada pengobatan yang cara begini, ada yang cara begitu. Nah, ini ada hoax yang kadang-kadang kita tidak tahu persis, kita juga terpengaruh. Ini juga kita perhatikan. Jadi semuanya kondisi yang seperti itu, baik lingkungan maupun diri kita sendiri juga kita perhatikan. Nah, sebetulnya dari segi agama Islam itu sendiri, sebetulnya kita sudah komponen yang disampaikan tadi, menjaga kebersihan, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, kita sudah percaya. Berwudu 5 kali sehari dan sebagainya. Itu sudah sebetulnya sudah yang kita di KBPI ini sebetulnya sudah menjaga kebersihan dengan syaratnya sudah. Jadi kita sebetulnya lebih sehat daripada yang lain yang tidak berwudu. Yang selanjutnya adalah bagaimana untuk kita menghadapi kondisi saat ini. Kondisi saat ini, asal kita memahami beberapa poin yang kita sampaikan tadi, tapi yang penting dijalankan secara konsisten. Ini yang penting dulu. Yang di segi baik di dalam keluarga sendiri, yang penting jangan ada toleransi. Mentang-mentang kita tahu persis kondisi kita dan kondisi yang saudara kita yang kita hadapi, namun bagaimanapun orang terdekat pun kita asal menjaga dengan protokol kesehatan, insya Allah akan terjamin demikian. Karena begini, yang penting adalah menjaga kondisi daya tahan tubuh individual yang penting. Jadi di sini tidak ada toleransi sebetulnya. Kalau toleransi kita akan kena. Contoh misalnya, kita di dalam satu rumah tangga atau satu keluarga sudah menjalani protokol kesehatan. Saya beberapa waktu ini sering terjadi mencari telusur, kok ada kontak di rumah ini. Sebetulnya kita sudah menjaga semuanya. Rupanya ada misalnya ada tukang yang perbaiki rumah kita, ada yang mengantarkan undangan ataupun sebagainya yang kita tidak abai, sehingga pada saat itulah kadang-kadang kontak terjadi. Saudara sekalian, jadi kesimpulan hanya sebagai untuk mengingatkan saja, dengan mengingat surat Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawabiy sabri. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Jadi yang penting satu, menasihati dengan yang benar dan saling memperingatkan satu sama lain dengan mengingat surat Wal Asri tadi itu. Jadi kesimpulan pada kesempatan yang sependek ini atau yang sedikit ini, saya hanya mengulang-ulang atau saling mengingat saja dengan satu pedomannya adalah menjaga protokol kesehatan yang 7, bukan yang 3, tapi 7. Itu individu. Yang kedua, konsistensi terhadap protokol kesehatan. Yang kedua adalah meningkatkan keimanan kita dari segi pertama sekali daya tahan tubuh secara fisik dan secara mental. Mental kita kadang-kadang kita baru sedikit merasa ada pengaruh demam atau pengaruh sedikit batuk, kita sudah was-was atau cemas. Ini hilangkan juga dengan demikian. Jadi cemas itu pun juga menimbulkan daya tahan tubuh turun. Karena kita mendengar dari keliling-keliling
atau di lingkungan kita terjadi macam-macam keadaan, mendengar berita-berita yang macam-macam, itu juga menurunkan imunitas kita. Jadi imun ini ada dua, imunitas terhadap fisik dengan upaya olahraga minimal 3 kali seminggu dan berjemur di panas karena juga membantu terhadap vitamin D dan ultraviolet. Jadi pertama. Yang kedua, makanan untuk fisik. Yang untuk mental itu meningkatkan keimanan, keibadahan kita dan tawakal kepada Allah SWT. Saya kira ini beberapa tip yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar saling mengingatkan. Mungkin semuanya kita sudah paham, dengan sudah banyak yang tahu dan lebih tahu daripada saya, ada pengalaman dan sebagainya. Saya kira hanya sekedar istilahnya untuk mengingatkan saja beberapa hal, tip-tip yang perlu saya sampaikan. Saya kira demikian untuk sebagai sharing, dan banyak maaf kalau kurang memenuhi harapan kita semua. Pada lain kesempatan kita akan lebih saling menambah keilmuan kita ini. Dan terakhir saya adalah sedikit kata kuncinya adalah bagaimana konsisten terhadap beberapa pedoman-pedoman tadi. Jangan sampai ada yang tercecer daripada protokol kesehatan itu yang ada 7 macam. Yang kedua, dua macam imunisasi yang kita jaga adalah imun fisik dan imun mental. Yang ketiga, yang ketiga terakhir adalah kita berbicara hari ini adalah di hulunya, dari hulu kita melihat masalah. Jadi kita kalau sudah sakit tidak di rumah sakit lagi kita bicarakan, tapi kita bagaimana supaya tidak terjadi sakit. Saya kira ini saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari Riambo beberapa saran. Pertama, untuk yang Hariko tolong diperbanyak dan disusun beberapa poinnya. Mana beberapa poin yang itu masih jadi pertanyaan atau menjadi poin, nanti ditindaklanjuti dengan diskusi berikutnya. Khusus mengenai vaksinasi, Ambo menyarankan untuk hari ini terpulang kepada masing-masing dengan istiqoroh. Nah, yang poin-poin lain tetap seperti semula. Sekira itu. Jadi mudah-mudahan beberapa poin yang saya sampaikan tadi lebih kurang, Ambo minta maaf mungkin tidak sistematis dan belum sampai kepada sasaran, dan kita berjanji atau bersepakat untuk menindaklanjuti diskusinya yang lebih mendalam, lebih spesifik dan fokus terhadap poin-poin yang masih diragukan. Kira demikian saja, dan terima kasih atas perhatian pada malam ini. Saya minta maaf Pak Zal, Pak L, dan senior lain, seluruhnya keluarga besar PI yang Ambo cintai, dan Ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.